Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam bagi yang menyaksikan video ini. Nah, jadi pada tugas kali ini di kuis 2 pertemuan 12, jadi saya mendapatkan soal tentang untuk memodifikasi dari codingan. Jadi saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja apa yang diubah dan apa saja yang dimodifikasi dari program yang sudah jadi tersebut. Jadi seperti ini, eee, kita punya layout ya, kita punya layout seperti ini, yang dimana layout ini itu akan kita rubah. Maksudnya akan kita tambahkan edit text seperti ini, 2 edit text, ada title dan subtitle, yang sebelumnya itu tidak ada. Terus ketika kita memasukkan data, maka value atau nilai yang ada di edit text ini akan tersimpan ke database, gitu. Itu yang pertama dan akan ditampilkan di list view yang ada di bawah sini. Ketika diklik tombol reload data. Nah, ketika list view ini sudah menyimpan data-data tersebut, gitu, dan salah satu itemnya atau salah satu datanya itu diklik, maka akan masuk ke file, bukan ke file, maksudnya ke activity di sini, ke detail ya. Nah, akan masuk ke sini. Jadi di sini akan ada pilihan ya, ini mau diupdate atau dihapus atau kembali. Nah, kalau seandainya tetapi secara default atau otomatis data yang diklik itu akan mengambil title, value title dan value subtitle-nya akan diisi di sini. Akan langsung terisi otomatis, entah kita mau hapus data ataupun update data. Nah, seperti itu. Dan ketika klik tombol kembali pun akan kembali ke activity yang di sini, ke activity awal ini. Dan di reload datanya juga boleh dan seterusnya. Nah, jadi dari codingan tersebut saya pahami bahwa kemudahan untuk mengedit jika kita sudah paham dengan alur dari programnya, seperti itu. Jadi makanya saya di activity detail ini, di activity detail data ini, saya sebagian besar meng-copy paste dari codingan yang sudah ada dan tidak membuat logic baru lagi, karena sudah disediakan dan kita harus tahu apa saja yang harus diubah. Dan tentunya dari codingan di sini awalnya itu sangat banyak sekali di protected on create ini, banyak sekali codingan yang baru masuk di activity ini sudah langsung tergenerate perintah yang akan dilakukan gitu. Jadi saya harus mengkondisikannya untuk menghandle dulu bahwasanya ketika diklik tombol update baru akan melakukan update, seperti itu. Jadi di sini itu sudah dikirimkan sebuah ID ya untuk menselect dari datanya tersebut, dan data-data tersebut langsung di set ke dalam edit text-nya. Maksudnya seperti ini. Sudah diselect data dengan ID ke-1 misalkan. Nah, data-datanya itu kan mempunyai ID ke-1, punya title, punya subtitle. Maka akan masuk ke sini, ke title yang di sini dan di sini, dan bisa diupdate. Nah, seperti itu logiknya. Makanya saya membuatnya di on create dulu untuk menghandle-nya. Setelah itu, ketika button update diklik ini, update diklik, maka akan melakukan update, seperti itu. Jadi sebagian besar codingannya saya copy paste dan saya pahami logic yang sudah diberikan. Nah, jadi kira-kira untuk aplikasinya akan jadinya seperti ini. Bisa dilihat di layar. Oke, baik. Jadi untuk tampilan aplikasinya seperti bisa dilihat di layar, yang dimana aplikasinya itu memiliki beberapa tombol ya, 2 tombol, ada masukkan data dan reload data, yang dimana masukkan data itu
digunakan untuk menginput isian atau dari edit text yang di sini dengan yang di sini, lalu akan disimpan dan akan masuk ke database. Kalau untuk reload data itu atau tombol di reload data itu digunakan untuk menampilkan data-data yang sudah tersimpan di database seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi akan saya coba. Kita bisa menambahkan, misalkan di title-nya ini kita tambahkan misalkan Laskar Pelangi ya. Oke. Terus subtitlenya ini kita misalkan film Legend. Nah, sekarang akan tersimpan ke database ketika kita mengklik tombol masukkan data. Nah, akan muncul pop-up data berhasil masuk dengan ID 9. Kita klik OK dan isian dari edit text-nya itu sudah terhapus. Jika kita reload, nah maka akan tampil paling atas itu adalah Laskar Pelangi. Bisa dilihat Laskar Pelangi, dan ketika kita mengklik Laskar Pelangi ini atau di bagian Laskar Pelangi ini, maka akan menuju ke halaman detail ya. Mari kita klik dan akan masuk ke sini. Nah, di sini mungkin UI-nya tidak begitu bagus, tapi untuk menjalankan fungsinya sudah berjalan dengan baik. Langsung terisi ini untuk ini title-nya, dan ini untuk subtitle-nya. Jadi jika ingin update bisa langsung diupdate saja, misalkan Laskar Pelangi 2 gitu misalkan. Terus film, oh ini kurang D ya. Oke. Legend. Nah, ini misalkan kita update, maka akan kembali diupdate atau diperbarui ya datanya di database. Coba kita update. Nah, data berhasil diubah menjadi title Laskar Pelangi 2, subtitle film Legends, dan sebanyak satu itu maksudnya datanya itu diubah satu baris data atau satu row data saja seperti itu. Kita okekan dan kita bisa klik kembali. Nah, kita coba reload lagi ya. Ini masih Laskar Pelangi. Ini bisa dilihat masih Laskar Pelangi, bukan Laskar Pelangi 2. Reload. Nah, sudah tampil Laskar Pelangi 2. Ketika diklik lagi, maka subtitlenya akan ada film Legends. Tadi nggak ada D, sekarang sudah ada D-nya seperti itu. Jika untuk hapus data ini bisa. Coba kita hapus sekarang ya. Hapus data ini. Hapus. Nah, data berhasil dihapus sebanyak 1. Silahkan kembali dengan menekan tombol kembali OK. Coba kita kembali dan kita lihat ini masih ada ya Laskar Pelangi 2-nya. Coba kita reload lagi. Nah, sudah hilang. Seperti itu. Jadi itu aplikasi yang sudah saya buat. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian demonstrasi program ini atau aplikasi ini, dan juga saya mohon maaf jika ada kekurangan di aplikasinya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang sudah menonton, dan sampai jumpa di lain kesempatan.